Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Setiap kita buka mata di pagi hari atau sebelum kita beranjak tidur. Saudara-saudara, 1 minggu Advent sudah berlalu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Advent pertama Anda lalui? Coba ya, saya mulai cek ya. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Bagaimana hidup doa Anda? Sudah lebih baik belum? Sudah lebih dalam belum ketika berdoa? Iya Romo, terima kasih atas bimbingan Bible Learning. Saya sekarang kalau berdoa itu lebih enak, nggak kepaksa. Ternyata doa itu nikmat Romo. Doa itu betul-betul kita berbicara dengan Sang Hidup yang menjadi kekuatan bagi kita. Doa itu adalah kayak isi bensin Romo, gratis. Kita mau ambil serap sebanyak-banyaknya kekuatan Allah. Ternyata doa itu nggak membosankan ya Romo ya. Kalau doa itu minta, kita stres sendiri. Karena apa? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Tapi doa itu berbicara dengan Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan yang kita baca dalam kitab suci. Maka dari itu saudara-saudara, silakan tulis di kolom komen bagaimana hidup doa Anda. Treng gitu. Lalu yang kedua, bagaimana energi positif, sisi positif kita pancarkan selama masa Advent minggu pertama ini. Lebih banyak kata-kata yang mengeluarkan berkat atau kata-kata yang mengeluarkan kutuk. Lebih banyak pujian atau umpatan. Lebih banyak syukur atau kritikan atau keluhan. Lebih banyak kata-kata yang membawa damai, persaudaraan, atau kata-kata yang masih busuk. Kata-kata yang ngomongin orang yang enggak, ngomongin orang yang fitnah-fitnah, kebohongan. Coba lebih banyak yang mana? Kemudian juga perbuatan-perbuatan kita kepada sesama. Nggak usah jauh-jauh lah kepada orang-orang di rumah kita. Dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan orang tua, dengan karyawan, dengan para sahabat, dengan teman-teman di lingkungan. Bagaimana coba relasinya? Lebih banyak positifnya Romo atau negatifnya? Coba saudara-saudara perbaiki cara kita hidup, cara kita bertingkah laku. Apakah tingkah lakuku selama ini membawa orang pada damai sejahtera atau tidak? Karena apa saudara-saudara? Kalau kita menebarkan damai sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, percayalah, alam semesta juga akan berbalik memberikan rasa damai. Ciptaan Tuhan sendiri, karya tangan kasih Tuhan sendiri, juga kita bisa nikmati ada damai sukacita. Kalau nggak percaya silakan, kalau Anda berkata-kata kasar sama anak-anak, kasar sama orang tua, mencak-mencak mereka, maki-maki orang di jalanan, coba apa yang akan Anda dapat? Pasti omongan negatif, celaan, makian, kemarahan, umpatan itu akan berbalik kepada Anda, bukan? Tapi coba tepuk tangan atau bahu dari orang tua, pasangan hidup, anak-anak. Tuhan Yesus mengasihimu. Coba energi apa yang akan Anda serap dari mereka? Itulah rahmat dan berkat Tuhan. Apakah perbuatan kita lebih banyak positif atau negatif? Coba tulis di kolom komen. Lalu yang ketiga, karena minggu pertama Advent kita berbicara soal harapan. Bagaimana dengan harapan Anda? Apakah harapan itu sejati? Apakah harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah harapan itu ternyata masih penuh dengan keinginan-keinginan kita? Kita mau ini, kita mau itu. Maka nanti jadinya pepesan kosong. Apakah dalam berharap kita lebih banyak berserah pada Tuhan? Itu kuncinya saudara-saudara. Tuhan, ku persembahkan hidupku, ku persembahkan keluargaku, ku persembahkan seluruh daya kehidupanku pada kehendak-Mu. Jadilah padaku, pada keluargaku, pada pekerjaanku, pada rezeki-rezekiku, apa yang Kau kehendaki. Karena kita semua percaya, kehendak Tuhan itu paling TOPBGT.
Betul saudara-saudara, kalau kita hidup cari kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, belum tentu benar juga. Karena apa? Keinginan seringkali menjebak, keinginan seringkali tidak pernah bisa terpuaskan. Selalu merasa kurang, dan kurang. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur. Karena apa? Betul-betul Tuhan itu kehendaknya adalah kepenuhan hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam pertemuan-pertemuan masa Advent, terima kasih bahwa Anda sudah mau hadir di pertemuan Advent di lingkungan-lingkungan Anda. Bagaimana di pertemuan Advent yang pertama, Advent yang kedua, kita semua diajak untuk bagaimana diri kita bisa solider, keluarga kita bisa solider. Ya apa enggak? Kalau Anda yang ikut pertemuan lingkungan pasti tahu. Solider. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk bersikap solider? Bagaimana caranya? Coba saya mau tanya. Apakah dengan omongan? Apakah dengan omelan? Apakah dengan nasihat-nasihat yang masuk kuping kiri, keluar kuping kiri? Kok keluar kuping kiri, Romo? Iya, kalau keluar kuping kanan masih masuk ke otak sedikit. Tapi kalau namanya ngomong sama anak-anak generasi sekarang ya, yang sibuk sama handphone, 24 jam itu sama handphone terus. Dinasihatin kayak apa? Nak, kamu harus berbagi, nak. Nak, kamu tuh harus peduli, nak. Nak, kamu lihat itu anak-anak di jalanan gak makan, nak. Nak, kamu begini, kamu begitu. Masuknya kuping kiri, keluar kuping kiri. Karena apa? Karena nggak masuk ke kepala mereka. Mentok, betul-betul mantul. Nah, kita semua diajar untuk memahami bahwa yang namanya nasihat kepada anak itu yang paling efektif adalah dengan teladan, dengan contoh. Anak-anak akan melihat contoh bagaimana orang tuanya juga bersolider. Kalau mereka lihat bagaimana orang tuanya peduli banget sama hidup orang lain, peduli, sering membantu, menolong orang-orang yang gak punya, menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang lapar. Itu anak-anak ya, meskipun mungkin sekarang mereka gak ngerti, mungkin sekarang mereka cuek bebek, tapi suatu saat nanti, apa yang Anda lakukan, kebaikan-kebaikan Anda kepada sesama yang membutuhkan, yang miskin, berkekurangan, kaum marginal, betul-betul hidup dalam sanubari mereka, dalam alam bawah sadar mereka. Dan pasti suatu saat nanti, apa yang Anda tanam melalui teladan-teladan hidup Anda, contoh-contoh konkret Anda yang Anda lakukan dengan tulus, pasti juga mereka akan ikuti. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Injil, kita bisa melihat Yohanes bab 2. Ini bagus banget. Sebuah peristiwa yang pasti Anda sudah bisa menebak, yang pasti Anda sudah kenal, yaitu perkawinan di Kana. Ini bagus banget, saudara-saudara. Kita bisa melihat bagaimana Maria sebagai orang tua, sebagai ibu, menunjukkan keteladanannya kepada Yesus putranya. Bagaimana Maria menunjukkan pertama kali sebelum Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, sebelum Tuhan Yesus melakukan sebuah mukjizat, satu pun mukjizat belum dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi kita bisa melihat kualitas hidup Maria, kualitas yang mau berbagi, kualitas yang peduli, kualitas yang bersolider kepada mereka yang berkekurangan. Karena apa? Dalam Yohanes bab 2, perkawinan di Kana, dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ, Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke dalam perkawinan itu. Nah, saudara-saudara, menarik luar biasa kalau kita bisa mendalami relasi antara Tuhan Yesus dengan Bunda Maria. Relasi antara ibu dengan anak, dengan putranya ini, dengan dua pribadi yang luar biasa ini, itu sangat amat mendalam, kompleks, sekompleks kehidupan manusia ternyata. Relasi mereka berdua. Karena apa? Maria di situ berperan sebagai ibu, Maria berperan sebagai murid Yesus, Maria berperan sebagai manusia, sebagai seorang perempuan. Mari kita gali saudara-saudara bagaimana relasi antara Yesus dengan Maria ini. Melihat
pengantin kekurangan anggur, saudara-saudara, Maria langsung peka. Maria adalah pribadi yang solider, yang bisa berempati. Bukan cuman, kasihan deh, terus udah undoing, gak berbuat apa-apa. Tapi Maria adalah pribadi yang paling gak bisa kalau ngelihat orang lain susah. Maria paling gak bisa duduk diam tenang gitu kalau lihat orang yang membutuhkan. Pribadi-pribadi yang dilihatnya, yang didengarnya, yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, sebetulnya bisa buat Maria udah diam-diam aja deh. Toh pesta perkawinannya juga orang lain. Sebetulnya buat Maria juga bisa saja dia menikmati pestanya, bisa. Atau malah menyibukkan diri dengan hal-hal lain juga bisa. Tetapi Maria tahu apa yang harus dia lakukan ketika melihat sesamanya hidup dalam kekurangan. Kehabisan anggur dalam sebuah pesta perkawinan, saudara-saudara, itu mungkin sulit untuk kita bayangkan bagi orang-orang di Indonesia. Tetapi Israel disebut sebagai kebun anggur Tuhan. Ada begitu banyak kebun anggur tumbuh di Israel. Dan apakah Anda tahu, sudah saya pernah informasikan, tanah suci atau tanah Kanaan, tanah terjanji ini dikelilingi oleh 4 iklim yang sangat ekstrim. Yang atas itu ada salju, dingin itu iklimnya. Yang sebelah timur itu ada pegunungan, perbukitan. Disitulah tanaman-tanaman anggur, kebun-kebun anggur ditumbuhkan di situ, ditanam di situ. Di bawah itu ada padang gurun, ada Mesir, panas itu. Di sebelah barat itu ada lautan, teduh. Saudara-saudara, bagaimana itu 4 iklim betul-betul silih berganti pada saat yang sama. Itulah yang paling cocok untuk menanam anggur. Maka orang Israel terkenal dengan bisa menghasilkan air-air anggur, minuman-minuman anggur. Tetapi perlu dicatat saudara-saudara, anggur yang dipakai dalam pesta adalah bukan anggur yang memabukkan. Karena kemabukan itu dilarang dalam kitab suci mereka. Maka orang Israel ini adalah bangsa yang tahu persis bagaimana air anggur yang sudah diperas tidak langsung terfermentasi, tidak langsung beralkohol, tapi bisa awet berbulan-bulan. Namanya anggur manis. Itulah anggur pesta yang membawa pada kesukaan, sukaria, kebahagiaan. Itu betul-betul menjadi simbol dalam hidup perkawinan. Dalam pesta perkawinan sendiri maupun dalam hidup perkawinan selanjutnya. Saudara-saudara, kalau hidup keluarga tidak ada kebahagiaan, tidak ada canda tawa, tidak ada senang bareng-bareng, gak ada sukacita gitu, itu keluarga atau kuburan. Keluarga akan menjadi hidup bersama yang sangat amat menusuk, sangat amat menyakitkan kalau isunya marah, kemarahan, kebencian, caci maki, pertikaian, KDRT. Itu tanda-tanda keluarga kehabisan anggur. Nah, saudara-saudara, mungkin waktu Anda menikah itu pestanya bisa 7 hari 7 malam. Tapi esensi hidup perkawinan adalah adanya anggur, adanya sukacita, adanya saling berkembang, adanya orang merasa saling dicintai, merasa dicintai oleh pribadi yang lain. Ada orang yang mau berkorban sampai sehabis-habisnya, ada orang yang betul-betul dikasihi melihat ada pribadi-pribadi lain mau berkorban untuk kehidupannya. Itulah keluarga. Cinta tanpa syarat. Kebahagiaan keluarga disimbolkan dengan anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, itu dilihat oleh Maria, saudara-saudara. Sesuatu yang nanti kelak berpotensi menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Sebab kalau pasangan atau pemimpin pesta itu sampai tahu fakta anggur habis di dapur, itu malunya luar biasa. Tapi Maria mampu melihat potensi-potensi itu yang di depan mata ataupun yang di kemudian hari. Pestanya akan sangat memalukan, bisa jadi hidup perkawinan mereka kelak juga akan kehabisan sukacita. Lagi-lagi dilihat oleh Maria. Maka dari itu saudara-saudara, setiap Anda yang hidup berkeluarga, mintalah kepada Tuhan Yesus. Betul-betul. Supaya Tuhan Yesus memberikan anggur-anggur dalam kehidupan Anda. Sukacita, kebahagiaan, rasa damai, rejeki demi rejeki, berkat dan rahmat.
Lalu juga belajar dari perkawinan di Kana. Tidak ada salahnya kita meneladan Maria. Caranya bagaimana? Peduli, solider. Ini menjadi kata kunci. Senjata Maria bisa memohon kepada Yesus mengubah air menjadi anggur. Mengubah sesuatu yang tawar, sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang mungkin dalam sebuah pesta dianggap biasa-biasa saja, sesuatu yang sangat sederhana, tetapi mampu diubahnya dengan kuasa kasih Sang Putra menjadi anggur yang nikmat, anggur terbaik. Saudara-saudara, ternyata itu kunci dari Minggu Advent yang pertama. Apa sih yang Anda harapkan selama ini ketika kita memahami, memaknai pertemuan Advent yang pertama? Harapan apa, Romo? Anak bisa kerja, bisa sembuh, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa jual rumah, bisa lancar, Romo, urusan lebih lancar. Tapi apakah ada yang berharap, Tuhan berilah aku anggur baru setiap hari, anggur terbaik dalam keluargaku. Ayo ngaku, ya Romo, jadi malu Romo. Ternyata harapan-harapan saya selama ini harapan yang material, harapan yang diukur oleh kesuksesan dunia. Tetapi apa yang betul-betul saya butuhkan malah lupa. Saudara-saudara, jangan lupa, mintalah anggur baru. Jadilah air. Sesuatu yang sederhana, yang remeh-temeh, sesuatu yang kurang dihargai, sesuatu yang tidak mencolok. Tetapi Tuhan, ubahlah air dalam kehidupanku menjadi anggur baru. Bagi pernikahanku, bagi keluargaku, dalam kehidupanku. Kuncinya tadi, solider. Apakah kita mau peduli dengan orang-orang yang membutuhkan? Karena itulah yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Desember. Itu diambil dari Matius bab 9 ayat 35 terus sampai bab 10 ayat 8. Dikatakan Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersolider. Caranya bagaimana? Di ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma di sini bisa dipahami dengan keikhlasan, ketulusan. Ketika sudah memberi, jangan mengharap kembali. Ketika sudah memberi, menolong orang, jangan diingat-ingat lagi. Ketika sudah memberi, ikhlaskan saudara-saudara. Yang penting kita senang ketika lihat orang lain terbantu dari kesusahannya. Orang lain terbantu dari problem-problemnya. Orang lain bisa tertolong dengan tindakan-tindakan kita. Mungkin tindakan kita ukur, waduh Romo, Gak ada harganya loh Romo. Tapi bisa jadi saudara-saudara, bagi orang yang kita bantu, itu sangat amat berharga. Menambah kembali rasa kepercayaan diri mereka. Menambah kembali keyakinan mereka ketika mereka berdoa. Kalau selama ini mereka menanti-nanti pertolongan dari Tuhan, kok nggak ada ya? Sedikit saja bantuan Anda bisa jadi menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Jadi saudara-saudara, dari sini betul-betullah luar biasanya ajaran Kristiani menjadi solider. Nah, peran Maria dalam perkawinan di Kana sebagai ibu, sebagai orang tua, menggarisbawahi juga peran kita sebagai orang tua. Peran kita sebagai pendidik. Jangan cuma mengajarkan pakai omongan-omongan, teori-teori, tapi lakukan betul-betul. Anak-anak yang melihat orang tuanya seperti itu akan mencontoh. Tinggal bagaimana kita mencontohkan kepada anak-anak. Orang tuanya ngerokok, orang tuanya KDRT, orang tuanya kalau ngomong bengis banget, orang tuanya males-malesan, orang tuanya itu cekcok setiap hari. Ntar nggak heran anaknya akan meniru yang persis yang sama. Bahkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari bukan? Anak-anak akan mengcopy paste 10 kali lipat bahkan lebih. Maka dari itu mulai hari ini aku mau Romo, keluargaku adalah keluarga yang solider. Dimulai dari diri kita sendiri, kesaksian hidup kita sendiri. Apa yang kita berbuat, mungkin gak perlu kita omong-omongin sama anak-anak kita. Bisa jadi suatu saat mereka akan dengernya dari orang lain.
ternyata orang tuamu, mamamu, papamu, ibumu, bapakmu dulu begini loh. Anak-anak akan merasa kagum. Ternyata orang tuaku itu orang tua yang luar biasa ya. Mereka baik luar biasa, mereka itu sangat peduli sama orang lain. Bisa jadi mereka mendengarnya ketika hari kita dimakamkan. Orang-orang yang melayat akan cerita, ternyata bapakmu orang hebat, ibumu tuh orang jempolan, sering bantu orang. Anak-anak di situ akan terbuka matanya, budinya, pikirannya. Dan pasti kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan tertanam dalam jiwa mereka. Dan itulah yang akan mereka teladani. Nah saudara-saudara, ini sekarang saya sebetulnya lagi berburu waktu. Sebentar lagi ibu-ibu senam di depan rumah saya akan mulai senam. Sekarang ini waktunya senamnya mereka, musiknya keras sekali. Romo, di depan Romo ini ada apa sih Romo? Ini Alkitab suara giveaway untuk para lansia dan juga orang-orang yang tidak bisa melihat atau udah susah baca kitab suci. Orang-orang tunanetra juga bisa. Ini bagus sekali. Harganya sekitar 195.000, bisa dibeli di toko-toko online. Alkitab suara. Marilah ini menjadi hadiah Natal bagi orang-orang yang kita kasihi. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Besok kita mulai memasuki minggu Advent yang kedua. Salam.